Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi kedua di Jalur Hati. Kalau kemarin kita bicara persahabatan, pertemanan, kemudian juga identitas diri. Kita masih sekarang. Karena kita semua bahas di satu sesi, kayaknya juga sulit juga ya. Waktu tentunya, kemudian juga saya mendeskripsikannya atau menggambarkannya juga mungkin kurang bisa menyeluruh lah gitu, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kamu memahami lah gitu ya, setidaknya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi solusi buat kamu yang masih bingung, masih galau, dan mungkin permasalahannya sama gitu. Yang nanya ini mungkin masalahnya udah sama, udah selesai, tapi buat kamu belum tentu buat teman-teman yang lain. Siapa tahu masalahnya sama tapi belum punya solusi, dan kamu butuh solusi, dan ini solusinya. Mudah-mudahan jadi solusi buat kamu tentunya, karena tiap orang karakternya berbeda, pendekatannya berbeda. Kita tidak bisa samaratakan gitu kan. Dan kemudian ada kecocokan. Mungkin teman-teman yang lain cocok dengan yang lain, cocok dengan yang ini, cocok dengan yang itu, tidak cocok dengan yang ini gitu kan. Jadi tergantung, tapi setidaknya ini memberikan gambaran dan memberikan second opinion gitu, atau pendapat kedua lah, gambaran buat kamu. Pertanyaan pertama, seluruh keluarga saya sering berkumpul di rumah nenek berbincang-bincang, namun ketika ada salah satu keluarga saya yang pulang, langsung digosipkan keluarga saya yang pulang itu, langsung digosipkan oleh keluarga yang stay. Jadi keluarga yang pulang itu digosipkan tuh. Bagaimana solusinya agar anggota keluarga saya tidak bermuka dua? Kadang saya pun merasa jengkel ketika pulang ke rumah, makanya saya terkadang lebih betah di kosan daripada di rumah, soalnya takut ada perpecahan di anggota keluarga saya. Bagaimana solusinya? Pertama banget buat kamu, saya kira orang Indonesia itu senangnya memang ngobrol, silaturahim, bercengkrama gitu kan, ngobrolin keseharian gitu. Tapi memang ada yang berlebihan sampai ngomongin tetangga, ngomongin hal-hal yang sebenarnya nggak penting juga gitu ya. Tapi silaturahim jauh lebih utama. Nah, permasalahannya sekarang gimana nih? Ada sebuah kumpulan keluarga, kemudian ada salah satu anggota keluarga pulang dan diomongin tuh yang pulangnya gitu kan. Even apapun omongannya, gimana kita bersikap? Satu, jangan ngikutin. Jadi kalau ada yang ngomong kita diem aja, paling senyum, jangan komentar. Kemudian yang kedua, doakan agar tidak seperti itu. Yang ketiga, kalau kamu punya pengaruh nih di lingkungan itu, pasti ada anak, ponakan, cucu atau apapun itu di bawah kamu yang dekat ke kamu gitu ya. Ajak keluar, ajak main, untuk tidak ikut bercengkrama seperti itu. Ajak main kemana gitu, kegiatan. Atau yang keempat nih gitu kan, ketika ada anggota keluarga yang keluar atau yang pulang duluan, kamu ngomong dong, buat topik pembicaraan apa aja yang misalnya menarik, yang bisa buat jadi mengalihkan perhatian gitu kan. Kamu menjadi lebih lebih bisa untuk menghibur lah gitu kan, pokoknya usahakan memang kita membuat topik yang hangat, misalnya membahas tentang kejadian di televisi yang lagi viral gitu kan. Kemudian kita bisa mengalihkan pembicaraan agar keluarga tidak membicarakan atau ngomongin anggota keluarganya yang udah pulang duluan. Jadi itu mudah-mudahan jadi solusi buat kamu gitu kan. Dan saya kira juga nggak harus kita tidak pulang, haruslah pulang ketemu sama orang tua. Kemudian kita juga kalau misalnya ada kuasa ngobrol dengan orang tua, ya sampaikan aja, mah aku kayaknya nggak nyaman deh kalau ngobrol sama keluarga besar, harus ngomongin keluarga yang lainnya. Mama dong buat obrolan yang lain yang menarik agar tidak ngomongin yang lain. Mungkin seperti itu bisa juga jadi solusi buat kamu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya gitu deh, ada yang solid, ada yang biasa aja. Oke, pertanyaannya kayaknya ambigu juga, ngambang, tapi setidaknya memang ya topiknya persahabatan, ada yang solid, ada yang enggak. Itulah karakter orang. Jadi kita juga nggak bisa berharap pada orang. Ada yang namanya solid banget, ada yang ya pertemanan hanya menjadi menghilangkan kepenatan, hanya untuk ngobrol aja, tidak harus kemana-mana, harus bareng gitu kan. Kemudian harus sekata gitu. Ada seperti itu, tiap orang berbeda.
Itu yang harus kita pahami, dan itu juga menandakan bahwa kita harus fokus pada diri kita, tidak boleh mengandalkan orang lain. Tadi kalau kita berharap solid, ternyata enggak kan, gitu. Jadi kecewa, malah jadi konflik, jadi berantem kan nggak baik juga gitu. Yang harus kita pahami adalah tiap orang punya karakter yang unik masing-masing. Jadi kamu fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Ketika kamu ingin memberi, kamu memberi karena ingin memberi, bukan karena ingin dipuji. Oke? Karena kamu ingin memberi, bukan karena ingin dipuji. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan grup kamu, dengan teman kamu, karena kamu ingin melakukan, bukan karena ingin dipuji, solid, kemudian juga care sama teman, bukan karena itu. Itulah esensi dari kebaikan gitu kan. Jadi kamu melakukan kebaikan itu karena kata hati kamu, bukan karena orang lain, bukan karena pengaruh orang lain, apalagi karena ingin dipuji gitu kan. Itu saran saya sebetulnya ya, mudah-mudahan membantu. Kemudian yang selanjutnya, jadi masalahnya sekarang ini adalah masalah pertemanan saya sering sedih karena akhir-akhir ini banyak sekali omongan dari luar yang membicarakan tentang saya di belakang, itu teman sendiri, entah apa salah saya sehingga mereka menjelek-jelekan saya di belakang. Mereka di depan saya sangat baik, tapi di belakang saya mereka menjelek-jelekan. Oke, selamat buat kamu, berarti kamu orang hebat. Karena orang yang diomongin orang lain hanya orang hebat. Kalau kamu nggak hebat, kalau kamu nggak berprestasi, kalau kamu nggak punya potensi, kamu nggak akan diomongin. Dan ingat, orang yang ngomongin kamu itu adalah orang yang iri. Karena kalau dia sudah sibuk, dia juga produktif, dia juga punya punya kegiatan yang lain, nggak mungkin ngomongin kamu dong. Pasti dia orang yang nggak produktif, iri sama kamu gitu kan. Jadi berbahagialah kamu diomongin orang. Dan ingat, teman yang baik itu adalah kalau kamu ingin cari kelemahan kamu untuk kebaikan kamu, cari yang nggak suka sama kamu, pasti akan mengkritisi kamu habis-habisan, dan kalian harusnya berterima kasih dong. Karena teman itu nggak akan selalu muji kamu dan akan support kamu. Itu pertama. Yang kedua, kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita, dan kita juga nggak akan bisa maksa untuk membenci sama seseorang, orang lain enggak. Jadi yang namanya manusia itu bukan malaikat yang selalu benar, bukan juga setan yang selalu salah. Ada kadang salah, kadang benar. Di mata dia mungkin kamu benar, di mata yang lainnya mungkin kamu salah atau kurang tepat gitu kan. Jadi itu kita harus paham bahwa tiap orang berbeda. Kemudian ada yang suka, ya biasa aja, pro kontra seperti hitam putih, kemudian siang dan malam gitu kan, maju mundur, semuanya serba seperti berlawanan. Ya itu tadi, suka nggak suka, pro dan kontra. Jadi kamu memang harus hadapi, ini realitas kehidupan yang nyata. So buat kamu jadilah diri kamu sendiri. Oke, selanjutnya, bagaimana cara ikhlas memaafkan teman yang sudah berbuat jahat pada kita? Karena saya bingung antara harus memaafkan dan dekat lagi dengan dia, atau cuek tidak memikirkannya. Memang sih, kalau masalahnya berat, kadang saya juga mengalami agak sulit sih memaafkan. Tapi bukan berarti tidak. Bahkan kebaikan terbaik itu adalah memaafkan. Kemudian ketika kamu misalnya dibenci orang, dizolimi orang, dan kamu membalasnya dengan memaafkan, dengan berbuat kebaikan, itulah iman terbaik gitu kan. Jadi kalau kamu sekarang misalnya belum bisa memaafkan, nggak masalah, tapi teruslah isi kepala kamu dengan pengalaman, pemahaman, keilmuan. Kamu akan kelak akan bisa memaafkan kok. Sekarang misalnya bisa memaafkan tapi belum bisa melupakan, itu namanya dendam gitu kan. Gak masalah, minimal maafkan dulu. Kemudian dengan teman kamu gak harus langsung dekat lagi sama seperti sama masa lalu. Saya kira itu butuh proses. Kamu jangan melakukan hal yang belum bisa kamu lakukan, karena kamu akan menjadi seperti orang munafik, dan kamu tidak akan menikmati itu, dan kamu ujungnya jadi sakit kan. Jadi memaafkan saya kira penting, maafin, kemudian jalani saja, kamu lama-lama akan ikhlas, akan bisa. Kamu yang harus kamu lakukan apa? Tambah keilmuan kamu, pengalaman kamu, interaksi kamu dengan orang lain, kemudian pengetahuan kamu juga nambah. Kemudian yang paling utama, keagamaan, pengetahuan keagamaan kamu juga tambah, pemahamannya. Saya yakin kamu bisa ikhlas memaafkan. Kalau sekarang mungkin belum, nggak masalah, kamu jalani saja.
nggak harus kamu berpura-pura memaafkan pada kenyataannya tidak. Ya kamu juga bisa jujur, sebenarnya aku berat sih, agak susah melupakan, so aku minta maaf juga belum bisa melupakan kejadian saat itu. Aku berusaha untuk bisa nerima atau memaafin kamu, tapi kamu juga harus pahami aku bahwa aku masih belum bisa sepenuhnya. Misalnya nggak, saya kira nggak masalah, tapi kalau kamu akan bisa memaafkan seiring waktu, karena hanya waktu yang akan menjawab itu semua gitu ya. Kemudian yang terakhir, karena waktu juga nih gitu ya. Jadi masalahnya ini ada tentang percintaan, oke. Tapi kalau saya melihatnya sih bukan percintaan gitu ya. Kita bisa melihatnya skupnya lebih luas lagi ya. Ketika menjalin sebuah hubungan tak luput dari kesalahpahaman dan masalah lainnya. Ya, dimana ketika saya memberikan sebuah pengertian terhadap kesalahpahaman itu, masalah ada tak kunjung usai, melainkan sering terjadinya perdebatan yang mementingkan ego itu sendiri. Oke. Saya ingin ngasih saran dulu nih. Jangan pernah bicara menyelesaikan masalah ketika kamu masih dalam keadaan marah. Lebih panjang lagi ada misalnya, kamu jangan buat janji ketika kamu bahagia. Biasanya itu nggak susah untuk ditepati gitu. Kemudian yang paling utama pada kasus ini adalah jangan pernah ingin secepatnya menyelesaikan masalah dalam keadaan kamu masih emosi. Itu akan sulit untuk mencapai penyelesaian gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah berdebat, berantem ya di media online, di chattingan gitu ya, di WhatsApp misalnya sekarang yang ini kan. Jangan berdebat untuk menyelesaikan masalah di chat di WhatsApp. Nah yang baik itu adalah satu, tenangkan diri dulu 1 atau 2 hari, tapi jangan lebih dari 3 hari. Karena agama pun melarang, jangan kalau misalnya seseorang sedang berantem gitu kan, jangan lebih dari 3 hari. Jadi 1-2 hari kamu tenangkan diri, jangan diam, tapi kamu coba mencari hikmah kehidupan, baca, nonton atau apapun yang bisa memberi kamu inspirasi. Kemudian bertemu, jangan chatan di media sosial atau jadi jangan chattingan, karena itu nggak akan menyelesaikan masalah secepatnya, karena tidak ada emosi di situ, yang ada ego. Jadi kamu ketemu mungkin dalam keadaan tidak marah atau dalam keadaan tidak panik. Kamu sudah tenang, sudah nyaman, sudah bisa berpikir dengan sangat clear dan jelas. Kemudian kamu bisa mengambil keputusan yang clear dan jelas, tahu akibatnya ketika kamu mengambil keputusan itu, baik saat ini dan di masa depan. Di situ apapun keputusannya, sampaikan secara langsung, jangan via chatting atau media sosial, karena itu bisa jadi salah tafsir. Takutnya salah tafsir dan malah menambah masalah baru kan gitu. Jadi buat kamu, buat teman-teman semua sobat DHP, kalau kamu punya masalah sama teman kamu, sahabat kamu, pacar kamu misalnya, atau siapapun, jangan di chatting, tapi ketemu secara langsung dan dalam keadaan tenang, tidak dalam emosi, tidak dalam keadaan sedih atau putus asa, tapi kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan, tahu apa yang kamu putuskan itu untuk kebaikan kamu saat ini dan di masa depan. Dan terakhir saya ngucapin selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri buat sobat-sobat DHB. Mudah-mudahan kita menjadi insan manusia yang lebih baik, lebih bertakwa lagi, dan tentunya lebih bermanfaat lagi buat orang-orang di sekitar kita. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya jadi solusi buat kamu. Ngomongin aja biar kamu plong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.